Puji Tuhan, inilah pujian syukur kami Bapa. Inilah kami semua yang ada di power of love Tuhan. Jamah kami semua, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Urapan-Mu Tuhan pada kami anak-anak-Mu semua melalui kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Seribu yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Saudara kasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yaitu tetap dampak perjumpaan dengan Yesus. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita terus belajar sehingga kita tidak hanya diberikan pengetahuan, tapi diberikan juga pengalaman hidup. Bagaimana kita punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Yesus. Untuk hal ini kita masuk pada firman Tuhan yang terambil di Lukas, ya. Lukas pasal yang 19 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-8, ya. Saya bacakan di sini. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu Yesus, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana kita memahami perjumpaan dengan Yesus ini. Karena ini sangat penting untuk kita bisa pahami dengan sungguh-sungguh, ya. Karena tanpa kita memahami dengan sungguh-sungguh, kita tidak mendapat esensinya. Dan hari ini ada 4 hal kita belajar dari pembacaan firman Tuhan di Lukas pasal 19 ini. Hal yang pertama di sini, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, yaitu keputusan pribadi. Ini sangat penting. Jadi ada alur ceritanya. Zakius mengambil satu keputusan pribadi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha, dia mengambil sebuah keputusan untuk berjumpa dengan Yesus. Dia betul-betul serius. Dia begitu sungguh-sungguh karena dia tahu jabatannya kepala pungut cukai dan ia seorang yang kaya, tidak memberikan jawaban untuk bagaimana mengisi kekosongan di dalam hidupnya. Dan Zakius tahu dan sadar ini tidak membuat dia bahagia, kalaupun dia sebagai cukai, dia seorang kaya raya. Waduh, kalau orang mungkin berpikir kalau aku sudah punya jabatan strategis, aku orang kaya, mungkin itulah hidup. Tapi Zakius sendiri menyadari karena dia sudah mengalami sendiri bagaimana hidup di luar Yesus. Tapi dia rindu berjumpa dengan Yesus melalui sebuah keputusan pribadi. Nah, ini luar biasa. Jadi Zakius dia tahu bahwa apalah arti hidup ini tanpa mengenal Yesus. Maka dia berusaha. Usaha ini adalah gambaran sikap hati untuk meningkat, untuk maju.
Jadi ada keputusan pribadi di dalam diri Sakeus. Karena Sakeus tahu kekayaannya tidak memberikan jawaban, dia hidup damai, hidup tenteram, hidup sukacita. Dia menyadari itu. Mungkin sebagian orang berpikir kalau aku kaya, aku punya uang segudang, mungkin waduh, itulah hidup. Tapi Sakeus sendiri dari jabatan dan dari kondisi ekonominya mapan, tapi tidak membuat dia hidupnya sesuai dengan apa yang dia rindukan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mengalami satu perjumpaan dengan Yesus, jadi pertama adalah keputusan pribadi. Ini yang sangat penting. Banyak orang tidak punya pengalaman walaupun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan rajin datang ibadah, tapi dia tidak punya pengalaman berjumpa dengan Yesus karena dia tidak pernah mengambil keputusan pribadi untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan. Nah, ini yang sangat penting kita belajar pagi ini supaya bagaimana kita ini menjadi saksinya Tuhan, yang apa yang kita sampaikan bukan pengetahuan tapi pengalaman, realita, bagaimana kita punya pengalaman kedekatan secara pribadi dengan Tuhan. Dan inilah yang kita ceritakan kepada orang dan suatu daya tarik yang besar karena apa yang kita ceritakan bukan pengalaman orang tapi kita alami sendiri. Jadi keputusan pribadi itu adalah langkah dasar bagaimana orang punya pengalaman nantinya perjumpaan dengan Yesus. Yang kedua di sini dikatakan ayat selanjutnya, ayat yang 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara. Yang kedua ada rasa haus dan lapar. Dia bukan hanya santai tapi berlari mendahului orang banyak, kayak berlomba dia. Itu karena ada rasa lapar dan haus, ada satu kerinduan, ada satu roh semangat yang bagaimana bisa bertemu dengan Yesus. Dia lewati semua orang banyak, dia betul-betul bukan hanya usaha tapi ada rasa lapar dan haus. Kalau sekarang kita kan lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan firman. Dan Sakeus sangat mengharapkan itu. Maka dia tidak cukup hanya mengambil keputusan, tapi dia punya hati, sikapnya, waduh, luar biasa. Mungkin orang banyak hanya ikut-ikutan, hanya ya ketika Yesus datang lewat dia orang berbondong-bondong, tapi Sakeus ini beda. Dia punya kerinduan yang dalam, yaitu lapar dan haus akan firman Tuhan. Ini yang kedua, saudaraku. Jadi kalau kita ingin ada perjumpaan dengan Yesus, maka kita mencintai firman-Nya. Kita benar-benar ada rindu bagaimana firman Tuhan ini bukan sekadar pengetahuan, tapi satu pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan sendiri berjanji lewat janji-janji firman-Nya digenapi dalam diri kita. Ada rasa lapar dan haus. Jadi apa yang tertulis itu tidak hanya pengetahuan, tapi pengalaman pribadi. Dulu orang berkata begini, Pak Surwakti kalau mau melayani Tuhan, tidak hanya cukup isi pengetahuan, tapi ada pengalaman hidupmu, bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan senantiasa menyatakan kehendaknya, bagaimana Tuhan senantiasa menyatakan apa yang dirindukan engkau kerjakan di sana, bukan menurut apa yang kau mau, tapi menurut apa kata Tuhan. Jadi maka untuk hal ini, maka rindukan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu menjelaskan tentang pribadi Yesus, bahwa bagaimana Yesus punya kerinduan yang dalam, supaya setiap orang percaya, terutama hamba-hamba Tuhan punya pengalaman di hidup, bagaimana Roh Kudus bekerja menjamah hidupnya, dan dia tidak koyah tapi tetap semangat, karena Roh Kudus memberikan semangat. Nah, saudaraku, pengalaman ini saya rindukan. Dan saya berdoa lebih tekun lagi daripada biasanya. Bahkan jam-jam di mana orang tidur saya bangun. Tuhan, aku rindu. Aku rindu Tuhan. Bukan hanya tertulis itu, tapi aku mulai
punya pengalaman bagaimana firman-Mu itu digenapi dalam diri saya. Dan saya berdoa tengah malam orang tidur, tengah malam saya bangun. Jadi kebalikannya saudaraku. Orang tidur saya bangun. Tapi saya ungkapkan bagaimana kerinduan saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan, berbicara Engkau Tuhan. Dan saya saudaraku dalam berdoa. Tidak banyak berkata-kata lewat mulut, tapi hati yang rindu, hati yang ingin melekat, hati yang ingin rindu dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menjamah kehidupan saya, dan saya punya pengalaman yang berbeda dengan sebelumnya. Bahkan setiap saya berdoa, saya pribadi waktu tengah malam, yang turun yaitu air mata berderai. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu juga bisa ditandai dengan air mata yang mengalir, air mata yang terurai. Ya, saudaraku, tapi begitu habis doa rasa lega rasanya. Jadi kami katakan mengalami satu sorga di bumi, dan itu rasakan sendiri. Karena apa? Karena pengalaman bersama Tuhan melalui persetujuan pribadi. Dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, saya biarkan Tuhan berbicara. Apa yang Dia mau, saya lakukan. Bukan apa yang saya mau, Tuhan kenapa enggak. Tapi saya rindukan Tuhan yang bekerja. Tuhan, inilah hidupku. Aku tahu hidup ini adalah bukan selamanya. Tapi waktu-waktu di mana Tuhan berikan saya hidup. Tuhan, berbicaralah kepadaku. Saya punya pengalaman. Dan firman Tuhan itu bukan tertulis saja, tapi jadi hidup. Jadi berkuasa. Kenapa? Karena kerinduan, yaitu lapar dan haus akan firman Tuhan. Sama halnya juga Zakius juga sampai dia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara. Waduh, bayangkan udah bapak manjat pohon ara. Kalau dia pikirkan dulu betapa malunya, tapi dia perasaan malu itu dia tidak hiraukan itu, tapi dia betul-betul serius ingin melihat Yesus yang akan lewat di situ pada saat itu. Kerinduannya yang dalam ini menentukan. Yesus tahu bagaimana kerinduan Zakius. Yesus tahu juga kerinduan saudara yang tergabung dalam komunitas The Power of Love pagi ini. Jadi untuk kita bisa punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Yesus dan punya dampak, yaitu mulai dari keputusan pribadi. Yang kedua, lapar dan haus. Dan selanjutnya apa di sini kalau kita perhatikan ayat 6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudaraku, di sini Zakius punya pengalaman pribadi. Ada namanya perubahan dalam hidup. Dulu ada satu emptiness, kekosongan dalam hatinya, kekayaannya tidak berikan jawaban, ya, kedudukannya tidak membuat juga dia sukacita. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi sukacita yang sejati, yang sesungguhnya ketika menerima Yesus. Saya punya pengalaman dulu waktu saya bekerja, saudaraku, kalau secara ekonomi, ya sudah, walaupun tidak seperti Zakius, tapi saya sudah mendapatkan sesuatu di mana gaji yang lumayan dan juga pekerjaan juga tidak berat, ya kan, ya paling jaga pagi 4 jam, jaga malam 4 jam dengan posisi pekerjaan itu, karena waktu itu saya sempat juga menjadi jurumudi sebuah kapal. Nah, jadi santailah kerjanya, tapi ada kekosongan. Jadi saya sebagai jurumudi kapal dan juga gaji yang saya dapatkan itu lebih dari cukup bandingkan dengan kalau kerja di Indonesia, karena waktu itu gaji dolar Singapura berlaku. Jadi pengalaman itu membuat saya, waduh, ini di luar Yesus gak ada apa-apanya. Ketika ada teman saya mengajak saya untuk pergi ke sekolah kitab, sekarang dia jadi gembala di Tangerang. Ya, saudaraku, dia bilang nanti menyusul ya saya duluan untuk sekolah kitab. Dan
berapa tahun kemudian saya juga menyusul sekolah kitab dengan proses waktu. Dan disitulah saya punya pengalaman lebih dekat lagi bagaimana perjumpaan dengan Yesus lewat doa pribadi, saudaraku. Jadi ini yang saya alami sendiri. Jadi ada satu sukacita, mengalami satu perubahan. Jadi dalam perubahan inilah yang membuat kita bisa bersaksi kemana-mana. Kita katakan, apa arti hidup ini tanpa Yesus? Kita bisa berkata seperti itu. Karena yang kita ceritakan bukan pengetahuan, tapi pengalaman. Bagaimana kita sebelumnya dan bagaimana prosesnya, bagaimana kita sudah menerima Yesus dengan sukacita. Dan itulah yang dialami oleh Sakeus. Nah, tapi yang keempat di sini, walaupun kita sudah mengalami satu perjumpaan dengan Yesus, yang keempat ini kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, ini juga membuat kita bisa lemah. Ayat yang ke-7 katakan, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi ini pun bisa terjadi yang kita punya pengalaman pribadi. Ketika kita makin maju dan maju dalam Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan, dan kita rasa bersukacita, dan kita tahu bahwa ini bagian yang Tuhan berikan, tetapi ada orang berkata juga, kok dia saja yang tampil, kok dia saja yang melayani, kok kenapa enggak ini, kenapa enggak itu, dan sebagainya. Dan kadang kalau kita tidak hati-hati, perkataan orang itu bisa melemahkan kita. Apalagi kita tahu bahwa orang itu bersungut-sungut, kenapa dia hanya tampil, memang hanya dia yang bisa, memang hanya dia yang mampu. Tetapi kita mengambil keputusan, perkataan Yesus itu adalah suatu kebenaran yang harus dipegang. Kalau kita bergantung kepada apa kata orang di sekitar, kita bisa terombang-ambing, bahkan kita menjadi lemah. Tapi perkataan Yesus memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan roh kita memiliki roh yang menyala-nyala. Saudara Tuhan, empat hal ini menjadi acuan bagi kita. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pertama tadi, kita mengambil keputusan pribadi. Secara pribadi, bukan dorong orang, tapi kita rindu. Yang kedua, kita lapar dan haus akan firman. Kita tahu bahwa kita secara jasmani kita perlu makan dan minum, tetapi secara rohani juga kita perlu makan dan minum, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan itu juga bagian yang terpenting untuk kebutuhan rohani kita. Dan kita mengalami itu sendiri, dan kita bisa rasakan, dan kita bisa saksikan bagaimana Tuhan bekerja, memberikan kita roh yang menyala-nyala. Yang ketiga tadi, kita mengalami satu perubahan. Ada perbedaan sebelum dan sesudahnya. Bagaimana kita sudah berjumpa dengan Yesus melalui satu peristiwa, satu hal yang kita alami. Mungkin dalam pekerjaan di sana kita mengalaminya, atau lewat sebuah KKR dan sebagainya, atau melalui plan pribadi. Tapi kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang terakhir tadi, waktu kita punya pengalaman, kita bergairah, kita bisa bersemangat, bagaimana kita rindu dipakai Tuhan kepada hal lebih dahsyat lagi. Tapi jangan kaget, ada orang-orang di sekitar kita bisa dipakai oleh iblis untuk melemahkan kita. Tadi di sini ada orang di sekitar Sakeus, dia bersungut-sungut. Dan sekarang juga bisa juga di sekitar kita. Kita bilang, waduh ini kok orang baru sudah bisa melayani, kok kita orang lama nggak melayani. Dan itu bisa terjadi. Dan itu bisa kita dengar sendiri. Dan kita kalau kita tidak hati-hati, kita bisa lemah juga mendengar perkataan orang lain. Tapi perkataan Tuhan tidak pernah membuat kita lemah, tapi membuat kita semangat dan terus semangat. Dan kita tahu apa tujuan hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sekarang ini, itu berguna untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kita hidup hanya sementara. Tapi waktu-waktu yang singkat Tuhan berikan kita hidup. Dan kita tahu aku hidup untuk Tuhan. Baik hidup sekarang ini, baik hidup yang akan datang, aku hidup untuk Tuhan. Keputusan kita membuat kita terus bergairah. Bahkan kita bisa terlibat di suatu pelayanan yang lebih dahsyat lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dan Tuhan kerjakan itu, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, dengan leluasa, sehingga waktu kita menyembah Tuhan dan kita punya pengalaman yang lebih dahsyat lagi, bahkan kita punya pengalaman yang baru yang belum pernah kita alami dan kita alami.
Saya sendiri, saudaraku, kalau orang dulu berkata bagaimana berdoa dalam bahasa roh, saya pun kaget. Bagaimana berdoa bahasa roh? Tapi ketika saya mengalami sendiri dan saya menyembah Tuhan dalam bahasa roh, menyanyi dalam bahasa roh, dan saya mengalami sendiri, dan dari mulut saya terucap kata-kata yang secara pikiran saya tidak mengerti, tapi pengalaman sukacita luar biasa, karena itu menjadi bahasa doa saya kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berikan kepada saya, Tuhan juga memberikan kepada kita semua bagaimana kita punya pengalaman bersekutu akrab, lekat dengan Tuhan. Roh Kudus memimpin kita untuk lebih dekat lagi dan kita memahami apa arti hidup sesungguhnya. Zakheus punya pengalaman baru. Dan apa pengalaman Zakheus sesudah berjumpa dengan Yesus di sini? Katakan di sini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus, dia mengambil kesimpulan. Kedudukan dia sebagai pungut cukai, kekayaan tidak memberikan jawaban dalam hidupnya. Tapi ketika ada perubahan, hanya dekat Tuhan saja. Di sana aku tenang. Hanya dekat Tuhan saja aku merasa bahagia. Hanya dekat Tuhan saja aku merasa kedamaian. Maka harta duniawi yang mengikat dia sekarang ini dia lepaskan, dia bebaskan. Bahkan bilang, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia mulai berpikir tentang proyeknya Tuhan. Dia berpikir tentang rencana Tuhan. Dia berpikir apa menjadi kehendak Tuhan. Harta duniawi yang dia miliki, kekayaan itu tidak menjadi ikatan bagi dia. Justru itu digunakan sarana untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Jadi ada pemberesan hati. Dia bereskan hatinya. Jangan sampai ada sangkut-sangkut sedikit pun dalam hati kepada orang lain ataupun hati orang lain kepadaku. Jadi ada pemberesan luar biasa. Saudaraku, kalau ini yang kita lakukan, maka hidup kita penuh gairah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, di mana seberapa pun yang kami hadir saat ini, kami rindu Tuhan, kami punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada semangat dari Tuhan. Bahkan kami hidup bergairah, bukan karena perkara-perkara jasmani, tetapi karena Tuhan sendiri yang bekerja dan tinggal menetap dalam hati kami dan memberikan kesanggupan, kekuatan. Apapun masalah yang kami hadapi, masalah itu menjadi kecil karena Tuhan melampaui segala masalah kami, apapun bentuknya, di mana bersama Tuhan kami sanggup melewati itu semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selamanya. Dan seberapa pun yang hadir hari Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik Ibu Natalia, baik Ibu Grace, baik juga Pak Boris, baik Pak Ibu Gina, baik juga Pak Tongam, Pak Seribu, baik Bu Tiar Tuhan, seberapa pun yang kami hari ini hadir. Kami rindu Tuhan supaya pengalaman hidup kami, yaitu kami alami sendiri, bukan kata orang, tapi kami punya pengalaman dan hidup kami bergerak dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Serahkan kembali kepada Ibu Tiara. Puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana Zakheus ya, yang seorang pemungut cukai, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, maka hidupnya berubah ya. Semua berubah dan semua menjadi ya mementingkan Tuhan ya. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tidak ada breakout room. Kita akan memberikan kesaksian demi kesaksiannya. Bagaimana pengalaman kita? Kalau Zakheus tadi dia memutuskan banyak hal ya. Yang pertama dia berusaha untuk bertemu Yesus, dan ketika dia bertemu,
maka dia mendapatkan sesuatu sampai dia itu ya bertobat, dan bahkan Alkitab mencatat seluruh keluarganya pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya kita punya pengalaman pribadi juga bagaimana ketika kita bertemu dengan Yesus. Untuk itu ruang kesaksian kami buka pada pagi hari ini, tapi masing-masing 5 menit per satu orang, jadi biar kebagian. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi untuk pagi ini, kami silakan. Ada penambahan personel bagi kita, Pak Ibu Purba. Penambahan anggota kita, Pendeta Aris Napitupulu. Oh iya, baik. Ada ya, yang baru ya. Oke, ya, baik. Teman pendeta juga. Oh ya, Pak Aris. Belum pendeta, Pak, belum. Baik, silakan. Kita boleh juga sambil mempersiapkan yang kesaksian yang lain. Kita mau berkenalan dulu ya dengan Bapak Ariston Napitupulu, Efesus apa itu? Hope gitu ya. Ya, baik, silakan perkenalan, nama, terus tinggal di mana, status keluarga, dan tempat ibadah. Silakan Pak. Iya, shalom Bapak Ibu. Iya, shalom. Ya, saya mengucap syukur di mana saya merasa diajak terlibat, merasa terhormat juga bisa bergabung sama dengan Bapak Ibu, dengan para senior yang ada. Karena saya belum tahu ternyata para senior juga rupanya di grup kita, gitu. Para angkatan yang luar biasa gitu. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ariston Napitupulu. Saya berdomisili di Jakarta. Namun saya adalah seorang pelayan penginjil yang istilahnya dibilang tuh melayani ke beberapa daerah dengan mengajar, ya Bapak Ibu. Jadi kalau gereja tetap saya aslinya GBI sebenarnya. Namun saya ketika saya selesai, latar belakang saya kuliah di STP, saya melayani ke semua dominasi gereja gitu, Pak. Enggak satu top GBI, enggak. Jadi ketika saya pelayanan keluar, saya semua dominasi gereja saya pelayanan, saya ngajar gitu, Pak Ibu. Jadi saya diajak oleh Bapak Pendeta Pak Tonggam. Beliau ini adalah satu teman, satu kampus di STP yang kami sedang jalani gitu. Jadi saya merasa terhormat juga, beliau ayo antusias gitu, ngajakin tuh kita terus berkembang untuk bertumbuh. Jadi saya juga mau gitu. Jadi saya sekarang terlibat, saya ingin bergabung juga gitu. Demikian. Amin. Jadi terima kasih juga Bapak Ibu buat sambutannya semuanya, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, berkatilah kita semua. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Bapak Napitupulu, ya, udah berkeluarga, putra putri berapa? Belum. Umur saya sekarang 36. Jadi saya tapi masih tinggal. Oh iya. Baiklah. Nomor kontak, ya. Butir. Oh iya, nomor handphonenya silakan Pak, dibacakan. 0821 ya 5200 ya 2500. Ya. Coba Pak sekali lagi, 0821 5200 2500. Betul, Bu. Baik ya, terima kasih Bapak Napitupulu, dan kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan senang hati. Jika Bapak bergabung di ministry ini, ya semoga jadi berkat ya dan memberkati. Haleluya ya. Baik, silakan yang lain. Ini Bapak Pak Setepu kemarin kan kita belum kenal, dia nggak bisa
untuk mic sekarang udah bisa mic-nya, udah bisa. Silakan Pak Haleluya. Sitepu, Silakan buka Pak Sitepu. mic-nya Pak. Ya, Mau kenalan. ya, sampaikan sesuatu, berkenalan di mana, tinggal di mana, dan keluarga. Silakan Pak, Tuhan berkati. Saya, nama saya Jimat Sitepu, tinggal di Depok Timur, buka usaha fotokopi. Saya juga belum berkeluarga. Ya. Baik. Apalagi nomor HP 0812 Ya. 9728 Ya. 9324. Ya, 0812 9728 9324 ya Pak ya. Iya. Baik ya. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada mau sampaikan sesuatu atau kesan dan pesan. Ini kan sudah yang kedua kali ya kalau nggak salah ya Pak ya. Kalau ada kesaksian singkat 2 menit Pak Ya, Sitepu. atau kesaksian singkat. Bagaimana silakan. prosesnya Saya dulu? dari pendengar dulu saat lagi belajar begitu, belum tahu mengucapkan apa begitu. Jadi nanti saya belajar, nanti kalau sudah ada ajaran yang bisa saya ucapkan, baru saya akan bikin kajian. Amin. Oke Pak. Ya. Oke, baiklah. Tapi satu hal supaya kita bisa ngerti Pak Sitepu ini, dia ya sudah lama saya kenal, tapi sekarang ini ada kemajuan ya secara rohani. Dulu belum mengerti tentang keselamatan, sekarang sudah mengerti keselamatan hanya di dalam Yesus. Yang jelas bahwa hanya dalam Yesus saja. Ya, jadi walaupun secara adikatnya masih seberang, tapi hatinya sudah dalam Yesus. Nah, itu yang kita perlu tahu, pahami, sehingga kita sudah bersaudara dalam Yesus dengan Sitepu ini. Itu saja. Haleluya. Ya. Ya, baik. Maju terus Pak Sitepu, ya Tuhan berkati. Terima kasih. Oke. Sama-sama maju, sama-sama diberkati oleh Yesus Kristus dalam kesehatan, dalam rezeki semua. Amin. Dan kita hidup bersama-sama. Amin.